Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya, saya Coach Irom dari Cabur Panahan dari Bandung Archery. Kali ini coba saya ingin membahas lagi apa itu psikologi olahraga, apa kaitan antara ilmu psikologi kemudian dengan keolahragaan. Nah, saya pernah bahas dulu di video yang sebelumnya apa kaitannya, tapi akan coba saya bahas sedikit, diulang lagi, dibahas lagi bahwa olahraga itu ya suatu aktivitas fisik yang membutuhkan power dan skill, keterampilan. Kemudian psikologi itu ya ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, kemudian emosi, kemudian kognisi, proses berpikir. Nah, karena ilmu psikologi itu kajiannya adalah manusia, objeknya adalah manusia, kemudian dalam ilmu olahraga itu adalah yang pelakunya adalah manusia, nah, otomatis ini akan sangat berkaitan. Nah, itu tujuannya, psikologi olahraga itu tujuannya adalah untuk meningkatkan atau memaksimalkan kemampuan manusia itu tadi. Nah, dari segi eh, eh, skillnya, mentalnya, kemudian ya perilakunya, dan juga cara berpikirnya, proses berpikirnya. Jadi di sini ada mental, yaitu, nah di olahraga itu juga kan ada tiga aspek ya, yang mempengaruhi prestasi. Yang pertama itu ya tekniknya, kemudian fisiknya, kemudian mentalnya. Nah, mental menarik ini, mental ini ternyata bisa mempengaruhi fisik. Kalau mentalnya bagus, fisiknya juga akan menunjang bagus. Ketika mentalnya down, kita bahasanya, fisiknya juga biasanya lemas, kemudian lesu, seperti itu. Lalu apa sih mental itu? Mental itu kalau dalam kamus bahasa Indonesia yaitu eh, tentang berkaitan dengan batin, dengan watak manusia. Tapi kalau menurut Webster Dictionary, Merriam-Webster Dictionary, mental itu adalah yang berkaitan dengan pikiran dan proses berpikir. Dari yang lain juga di Cambridge Dictionary juga mengatakan mental itu adalah proses berpikir, apa yang ada di dalam pikiran. Jadi secara ini pengertiannya, mental itu kita kaitkan dengan ilmu psikologi ya. Mental itu yaitu suatu proses berpikir di kognisi ya. Kemudian diterjemahkan oleh perasaan, afeksi. Kemudian ditunjukkan dengan perilaku, yaitu psikomotor atau behavior. Nah, jadi ketika kita, contoh gini, proses berpikir ya, ngapain sih? Lu ngapain sih latihan terus? Nggak capek apa? Latihan juga gitu-gitu aja. Kemudian kita yang mendengar berpikir, ya juga ya, ngapain latihan terus juga, capek ah, latihan juga gitu-gitu aja. Nah, kira-kira masih mau latihan nggak? Nah, mungkin kadar masih mau latihan, tapi kadarnya mungkin sudah menurun dah. Oh iyalah, males lah gitu. Oh, ntar aja lah. Itu dari proses berpikir ya. Kemudian kita rasa, ya juga ya, rasa-rasanya jadi males nih gitu kan. Perilakunya apa? Yaitu perilakunya ya males-malesan untuk latihan. Itu dari proses berpikir. Nah, menariknya juga dari proses berpikir ini ketika bertanding misalnya, pikiran kita ya tidak fokus, kemudian pikiran kita takut, grogi, wah lawannya berat nih, wah pertandingan kali ini kayaknya saya susah nih dapat medali. Nah, itu proses berpikir. Kemudian ditunjukkan dengan perilaku kita yang mungkin daya juangnya berkurang, motivasinya berkurang.
jadinya tidak maksimal penampilan, perilakunya ya tidak maksimal penampilan. Nah, di dalam mental ini ada beberapa dalam kajian ilmu psikologi yang berkaitan dengan olahraga, yaitu pertama, kebanyakan ya, ini nggak semua sih, berbeda-beda. Yang pertama itu tentang tujuan atau sasaran, atau bahasa kita goal setting. Goalsnya apa? Latihan tuh goalsnya apa? Pertandingan itu goalsnya apa? Itu yang pertama. Kemudian kalau kita sudah punya goal setting atau tujuan, kita akan tergerak atau termotivasi. Contoh gini, kalau kita tentang ini ya, apa, tujuan. Misalnya gini, mau main, mau kemana sih? Mau ke Ciwok, ngapain? Ya ngapain kek, iseng aja gitu. Mau ikutan nggak gitu kan? Biasanya kita kalau diajak kayak gitu, termotivasi nggak untuk ikut? Ah, ngapain lo iseng-iseng doang, ngabisin duit, capein badan gitu kan. Nah, itu masalah tujuan. Tapi kalau ada tujuan, ngapain sih, walaupun tujuannya ringan ya, ngapain sih ke Ciwok? Ya lihat-lihat aja, siapa tahu ada yang menarik gitu kan. Masih bisa itu kita untuk bergerak. Ayo deh kita jalan-jalan iseng-iseng, bosen juga nih di rumah aja, di kosan aja. Tapi ada tujuan gitu ya. Nah, itulah pentingnya tujuan. Dalam hidup juga kalau nggak ada tujuan, biasanya gitu-gitu aja hidupnya ya. Nah, itu biasanya yang menggerakkan kita adalah dari motivasi itu adalah tujuan kita apa. Nah, itu kemudian biasanya juga ada tentang emosi, kajian tentang emosi, kajian tentang imagery, visualisasi. Nah, itu dalam rangka ilmu psikologi mendorong ke sana untuk meningkatkan performa atlet mencapai prestasi yang maksimal. Nah, itulah faktor-faktor biasanya ya. Nah, berpikir positif juga, kemudian konsentrasi juga, itu kajian-kajian psikologi diperuntukkan dengan untuk dunia olahraga demi memaksimalkan prestasi atlet, seperti itu. Nah, jadi ini yang ingin saya bahas, saya kemukakan berkaitan dengan ilmu psikologi menunjang ilmu olahraga, terutama olahraga-olahraga yang bentuknya prestasi. Kebanyakan ya. Kemudian kajian-kajian apa sih psikologi itu di dalam dunia olahraga? Memang luas, tapi secara sederhananya tadi yang saya sebutkan, demi mencapai prestasi yang maksimal si atlet perlu dikaji-kaji, yaitu tentang goal setting, tentang motivasi, tentang relaksasi, berpikir positif, kemudian visualisasi, imagery, latihan konsentrasi. Nah, itu yang berkaitan dengan mental psikologi ya. Itu aja mungkin yang ingin saya coba bahas pada video kali ini. Apa saja yang menjadikan pengaruh di dunia olahraga dari segi psikologi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.